Oke. Ini nanti. Oke. Sedikit diulang ya. Tadi proses penciptaan manusia ternyata pertemuan antara laki-laki dan ibu kita nih, ayah dan ibu kita, ternyata kecepatan sperma yang disemprotkan adalah 5 sampai 6 kali kecepatan jet tempur tercanggih saat ini. Itu luar biasa. Nah, sperma yang masuk ke rahim ibu ternyata ada 250 juta sel. Nah, jadilah kita ini. Nah, jadilah kita. Dahsyat sekali ya. Jadi kita ini waktu proses penciptaan kita itu sperma yang disemprotkan itu 5 sampai 6 kali kecepatan jet tempur tercanggih saat ini. Nah, yang masuk ke rahim ibu ada 250 juta sel. Oke, tadi kan sudah berjalan ya, nggak apa-apa ya, terus ya. Nah, tadi akhirnya lahirlah manusia, kemudian sekolah SD, SMP, SMA, kemudian S1. Itu ternyata ini kan setelah ini kan lahir namanya manusia nih, sekolah SD, SMP, SMA, kemudian S1. Ini umurnya sekitar 23 tahun. Ternyata biaya yang dikeluarkan itu kurang lebih 277 juta. 277 juta, kemudian anak umur 23 tahun, kemudian dengan gaji umpamanya 2 juta saja. Itu memerlukan waktu sekitar 11 tahun 8 bulan. Nah, berarti si anak itu lahir ke dunia, dia itu baru balik modal sama pendidikannya itu umur 34 tahun. Nah, bagaimana dia mau menghajikan orang tuanya, mau mengumrohkan orang tuanya, sementara umur 34 tahun sudah mulai punya anak berapa? 1, 2 ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan uang ini ke orang tuanya? Nah, bagaimana si anak itu bisa membahagiakan orang tuanya, bisa menghajikan orang tuanya? Salah satunya cara adalah dengan cara Allah, dengan cara Quran. Kenapa? Kalau dengan cara Quran, dengan cara Allah, insya Allah semuanya akan dikabulkan. Sekarang saya mau nanya, kita lahir ke dunia itu atas izin Allah. Kita punya masalah, kira-kira Allah tahu nggak? Tahu. Terus kemudian yang menyelesaikan masalah kita siapa kira-kira? Allah. Nah, sekarang pertanyaan nih, kalau kita punya hutang boleh mati nggak? Boleh mati nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau punya hutang boleh mati. Yang penting punya niat bagaimana kita bisa menyelesaikan hutang. Nah, begini. Nah, umur 34 tahun ini sudah mulai banyak hutang ya. Ada cicilan motor, cicilan mobil, cicilan ini. Banyak sekali lah intinya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Quran surah 2 ayat 261. Saya mau nanya Bapak-bapak sekalian, Al-Quran itu diturunkan untuk umat muslim saja atau untuk seluruh umat manusia? Seluruh umat manusia. Oke. Berarti Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk orang muslim saja. Seluruh umat manusia berarti berhak mendapatkan petunjuknya. Oke, saya ada pertanyaan gini. Ini ada tanah yang subur. Ini saya tulis di sini Quran surah 2 ayat 261. Ini pahalanya saya taruh sini dulu ya. Kita nggak membahas tentang pahala dulu ya. Kita bahas tentang Qurannya. Oke. Quran surah 2 ayat 261 itu berbunyi gini. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji, maka dia akan bercabangkan berapa? Tuh 7. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap cabangnya dikali berapa? 100. Hasilnya berapa? 700-nya. Oke. Ini ada tanah yang subur. Tanah yang subur ini ada orang Nasrani, Yahudi, Katolik, Hindu, Buddha, Baik,
buruk, jelek, penjahat, bajingan, soleh dan lain-lain. Sama-sama nanam padi. Sama-sama nanam padi. Tadi saya nanya, saya nanam padi, AA lihat saya nanam padi. Kira-kira umur 4 bulan panen nggak? Panen. Saya nanam padi, Ustadz nggak ngelihat saya nanam padi. Saya ngumpet-ngumpet lah, tetap panen nggak? Jadi Ustadz nggak ngelihat saya nanam padi, lagi pergi ke Sumedang. Kira-kira tetap panen nggak? Panen. Oke. Saya nanam padi, saya pamer nih. Bapak Ibu sekalian, saya nanam padi nih, gitu loh. Pamer lah, lihat. Tetap tumbuh nggak? Tetap tumbuh ya. Saya nanam padi itu, saya nanamnya jam 1 malam. Bapak-bapak sekalian nggak lihat. Kira-kira tetap tumbuh nggak? Oke, jadi nanam padi itu mau pamer kayak, mau riak kayak, mau ngumpet-ngumpet tetap akan tumbuh ya. Oke, berarti nanam padi itu tumbuhnya apa? Nanam padi tumbuhnya? Nah, nanam singkong tumbuhnya? Singkong. Nanam jagung tumbuhnya? Jagung. Nanam ubi tumbuhnya? Ubi. Nanam buih tumbuhnya? Ubi. Ulangi ya. Nanam padi tumbuh? Padi. Bareng-bareng ya. Nanam padi tumbuh? Padi. Nanam singkong tumbuh? Singkong. Nanam jagung tumbuh? Jagung. Nanam ubi tumbuh? Ubi. Nanam buih tumbuh? Duit. Coba nanam buih tumbuh duit. Ulangi ya sekali lagi ya. Nanam padi tumbuhnya? Padi. Nanam singkong tumbuhnya? Singkong. Nanam jagung tumbuhnya? Jagung. Nanam ubi tumbuhnya? Ubi. Nanam buih tumbuhnya? Duit. Aduh, itu tuh Pak, kita tes Pak. Kalau bapak-bapak sekalian sholat Jumat itu rata-rata masukin kotak berapa? 2000. 2000 ya? Oke ya, 2000 nih. Itu rumus Quran. 2000 dikalikan 700 berapa hasilnya? 14. 1.400.000. Jadi jangan salah, di depan masjid banyak motor yang cicilannya 1.400.000. Betul nggak? Nah ini jangan bicara pahalanya dulu, bicaranya Quran dulu ya. Kalau kita sedekahnya 2000 dikalikan 700 hasilnya 1.400.000. Jadi jangan salah, di depan masjid banyak motor cicilannya 1.400.000. Betul nggak? Nah kita lihat orang non muslim, orang Nasrani. Orang non muslim gajinya 2 juta dikalikan 10% dari 2 juta berapa? 10% 2 juta 200.000. 200.000 dikalikan rumus Quran 700 hasilnya berapa? 200.000 kali 700 berapa? 140 juta. Jangan salah, di depan gereja banyak mobil Avanza, Xenia, Innova yang harganya 140 juta. Betul apa betul? Ini baru satu ayat loh Quran. Dahsyat nggak? Dahsyat. Berarti rumus lunas hutang adalah hutang dibagi 700 sama dengan S. Ada yang punya hutang 100 juta di sini? Ada yang punya hutang 200 juta? 500 juta? Oke, berarti kalau hutang sebesar apapun, umpamanya 500 juta dibagi 700 sama dengan S. Itu rumusnya Pak. Jadi Bapak sekalian kalau punya hutang sebesar apapun, nggak usah khawatir, itu ada rumusnya. Hutang dibagi 700 sama dengan S. Apakah S itu? S adalah sedekah. Sedekah. Lah, berarti kalau rumus lunas hutang ketemu, berarti ada rumus bisnis besar. Rumus bisnis besar, bisnis besar dibagi 700 sama dengan S. Bisnis besar bagaimana? Saya kepengen punya rumah yang harganya 1 miliar. Berarti 1 miliar dibagi 700 sama dengan sedekah. Saya kepengen punya mobil Innova, harganya berapa? Umpamanya Innova 250 juta. Berarti 250 juta dibagi 700 sedekah. Nah, sekarang Pak, bagaimana? Saya yakinin ini bagaimana? Sekarang saya mau nanya, Bapak punya ibu nggak? Punya. Yakin nggak sama ibu? Yakin. Oke. Bapak punya bapak, yakin nggak? Yakin. Sama anak yakin nggak? Yakin. Sama Allah yakin nggak? Yakin. Seberapa persen sama Allah? 100%. 100%. 1000% bisa jadi ya. Berarti harus percaya ini siapa? Karena Allah.
Berarti rumus lunas hutang adalah hutang dibagi 700 sama dengan sedekah. Seberapapun besarnya hutangnya. Bisnis besar berarti bisnis besar dibagi 700 sama dengan sedekah. Jadi kita kepengen apapun silahkan dibagi atau dikalikan 700. Bisa dipahami? Yang 700 itu dari mana? Ini Quran surat 2 ayat 261. Sabun. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji, maka dia akan bercabangkan 7. Setiap cabangnya dikali 100, hasilnya adalah 700. Sabu asanabila. Ya, sabu asanabila. Bisa dipahami sampai sini. Lah, sekarang sedekahnya kemana? Betul nggak? Betul. Oke, sedekahnya kemana? Ini cara tercepat jalan tolnya. Kalau kita bekerja setiap hari, kemudian atau setiap bulan gaji 2 juta. Kalau setiap bulan gaji 2 juta kali setahun berapa? 24 juta. Kalau 10 bulan berapa? 240 juta. Kali 20 tahun berapa? 440 juta. Lama apa lama? Lama. Tapi kalau pakai rumus ini dahsyat sekali. Lah, sedekahnya kemana? Sedekah yang pertama itu seperti kita nanam padi. Nanam padi paling subur di mana? Sawah. Di sawah. Berarti nanam padi atau sedekah yang paling utama adalah di sawah. Di sawah itu di mana? Waktu kita lahir ke dunia, yang pertama kali meneteskan air mata siapa? Ibu. Ibu kita, berarti sedekahnya ke ibu. Waktu anak kita lahir ke dunia, yang pertama kali meneteskan air mata siapa? Istri kita. Berarti ibu kita, istri kita, ayah kita, suami kita, anak-anak kita, itu sedekahnya di situ, Pak. Jadi sekarang Bapak, yang kayak tadi saya bilang, nanti setelah pulang dari sini, catat mulai di secari kertas, saya punya rumah 1000 meter plus kolam renang, plus mobil dan lain-lain, catat dulu. Yang kedua, saya punya uang 10 miliar, catat saja. Yang ketiga, hutang saya lunas. Yang keempat, anak saya soleh dan lain-lain. Tulis di secari kertas. Itu adalah apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Pancingnya pakai ini, Pak, pakai rumus ini. Tadi ya saya sampaikan. Sedekah yang pertama adalah ibu, istri, anak. Itu sedekahnya itu. Jadi kalau umpamanya hutangnya 50 juta, 50 juta dibagi 700. Nah, sedekah. Yang pertama kemana? Ibu, istri, anak, keluarga. Yang kedua kemana? Ke anak yatim kurung, Pak. Siapakah anak yatim kurung? Anak yatim kurung adalah anak yatim yang ayahnya meninggal waktu dia masih di dalam kandungan sebelum usia 2 tahun, masih nenek. Nah, ibunya nggak boleh menikah dulu. Itu dahsyat sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, umpamanya yang terjerat masalah hukum nggak selesai-selesai, silahkan cari namanya anak yatim kurung. Pak, susah ya, susah itu kan bagaimana kita. Sebetulnya gampang cari yatim kurung. Pangkalan-pangkalan ojek kan bisa kita bilang, nanti kalau kamu ketemu anak yatim yang kriterianya seperti ini, tolong kasih duit lah sama kita, 50.000. Itu dahsyat sekali loh. Mau karir, mau apa kayak pun kayak gitu. Mau karirnya mau naik, mau anak mau sukses, cari namanya anak yatim kurung. Yeah. Yang kedua, yang ketiga, anak yatim yang usianya sebelum 10 tahun. Sebelum 10 tahun. Itu anak yatim yang sebelum 10 tahun. Yang keempat adalah anak yatim piatu yang usianya sebelum 17 tahun. Yang keempat. Yang kelima, kepengen dapat rezeki gila nggak? Pengen. Kasih makan orang gila. Itu, kasih makan orang gila. Sedekah Jumat bagus. Iya. Habis sholat Jumat pada dapat makanan. Tapi orang gila mau makan aja susah. Kadang-kadang yang di pojok-pojok orang gila, pengemis saja mau dapat nasinya susah, betul nggak? Yang habis sholat, ya makan enak. Tapi orang gila coba. Lah, kita bisa ngetes loh. Makanan kita halal atau haramnya, coba kasih makan orang gila. Kalau dilempar, biasanya duitnya dari hal yang nggak halal. Haram, itu orang gila. Kita bisa ngetes. Kalau kita sama orang gila, kira-kira ngasih makan orang gila, kita minta doa nggak? Enggak. Kalau kita minta doa, yang gila yang mana? Yang minta doa. Yang minta doa. Betul nggak? Kalau ke anak yatim kan kita masih bilang gini, nak doain ya,
biar bapak sukses, biar bapak dapat punya duit banyak, betul nggak? Tapi kalau ke orang gila kita pasti ikhlas, Pak. Sedekah makan ke orang gila. Mau dompetnya terparkir di bapak ibu sekarang? Bapak mau? Sedekah ke tukang parkir. Sedekah ke tukang parkir tuh biasanya 2.000 kasih 50.000, Pak. Doanya baik-baik nggak? Baik-baik. Ini menyangkut sedekah loh. Lah kalau kita mau cepet ya ini caranya. Mau sukses ya ini caranya sedekahnya. Mau nama kita harum, sedekah ke tukang pembersih WC. Mau bisnisnya lancar, sedekah ke penyapu jalanan. Mau rumah tangganya akur, mau? Nah, kasih makan kucing. Meng, kasih makan kucing. Mau istri kita manut, kasih makan embe. Nanti ditarik kemana-mana, embe. Mau subur rezekinya? Mau mandi hujan. Hujan ini turun, hujan-hujanan. Jadi kalau anak kita itu hujan-hujanan, biarin. Suruh hujan-hujanan. Nak, sudah hujan-hujanan belum? Belum, udah hujan-hujanan. Nah, nanti habis itu mandi. Jadi sekarang tahu ya, mandi hujan ternyata mandi rezeki. Yang punya banyak masalah, hujan-hujanan. Yang tidak punya keturunan, hujan-hujanan. Yang kepengen utangnya lunas, hujan-hujanan. Yang pengen punya lagi Yang kepengen punya lagi, istrinya nyari. Kepengen hujan-hujanan tuh. Ya. Kepengen utangnya lunas, pengen dibayar. Iya. Caranya ini sedekah. Itu yang paling cepat, Pak. Mau panjang umur, sedekah. Mau bisnisnya besar, sedekah. Mau utangnya lunas, sedekah. Tahu nggak, Bapak sekalian, yang sekarang menjadikan kita panjang umur itu apa coba? Itu karena sedekah kita yang kemarin. Ngasih nafkah istri, ngasih jajan anak, itulah yang menjadikan kita panjang umur. Bukan karena kita apa, Pak? Kita kasih lebih ke istri kita, ke anak kita. Itulah yang sekarang kita jadi panjang umur, Pak. Jadi kalau kita mau panjang umur besok, ya sedekah. Kita pikirkan bagaimana besok kasih makan anak istri dan lain-lain. Oke, lanjut ya, Pak. Nanti sedekah ke masjid, ke duafa dan lain-lain, bebas. Yang penting kita memberi. Yang penting kita sedekah. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Nanti sampai selanjutnya, nanti saya kasih tahu kenapa rezeki kita macet, nggak kebuka-buka. Perasaan saya sudah sedekah. Bagaimana cara membukanya? Tapi paham ya? Rumus lunas hutang adalah hutang dibagi 700 sama dengan sedekah. Rumus bisnis besar adalah bisnis besar dibagi 700 sama dengan sedekah. Begini Pak, saya sampaikan. Sedekah itu ibaratnya kita mancing. Kalau kita mancing ikan itu harus ada alat nggak? Ya. Harus ada alat. Sudah ada alat, harus ada umpan. Teng. Lah, Pak lagi ngapain? Saya mancing ikan. Loh, kok nggak dikasih umpan? Ah, nanti juga dapat. Dapat nggak kira-kira? Nggak dapat. Ya, Pak. Jadi Pak, Ya. Jadi mancing ikan harus pakai umpan. Lah, umpannya apa? Ya, kalau umpannya bagus, ikannya bagus. Tapi umpannya jelek, cacing, ya dapatnya ikan yang kecil-kecil, betul nggak? Tapi umpannya kita bikin sebagus mungkin, ya ikannya juga dapatnya yang bagus, betul. Ada ikan emas, ada ikan patin dan lain-lain, betul nggak? Lah, mancing ikan harus ada umpannya. Lah, kadang-kadang kita gini, kita mau jual rumah, jual tanah, kadang-kadang nanti aja kalau tanah sudah laku, rumah sudah laku, saya baru sedekah. Itu salah. Kalau bisa sedekah dulu, baru rumahnya laku. Coba rata-rata ya, jual rumah ini kita lihat ya, dijual rumah, ada tulisannya apa? Ada. Tanpa perantara. Diludahin nggak? Diludahin, Pak. Betul nggak? Nggak laku-laku tuh, doanya juga nggak laku-laku. Tapi bahasanya kita ganti, dijual rumah, umpamanya 500 juta, kita naikin 10 kali lipat dulu, Pak. Dijual rumah harga 10 miliar. Nah, ditulis di situ, dibutuhkan banyak perantara, komisi 20%. Ngejar nggak? Ngejar. Jadi bahasa mempengaruhi. Jadi dahsyat sekali, Pak. Komisi 20%, padahal kita jual cuma 500 juta ya. Tapi kita naikkan jadi
10 kali lipat, berarti berapa? 5 miliar. 5 miliar. Komisi 20%. Orang ngejar nggak? Pasti ngejar. Itulah bahasa itu mempengaruhi. Jadi Bapak Ibu sekalian, rumus lunas hutang adalah hutang dibagi 700 sama dengan sedekah. Rumus bisnis besar adalah bisnis besar dibagi 700 sama dengan sedekah. Kuncinya sedekah. Oke. Kepengen berangkat ibadah umroh? Pengen? Oke. Ibadah umroh biayanya berapa rata-rata? 27 sekarang. Oke. Berarti 27 juta dibagi 700 sama dengan X. Nah itu kan. 27 juta dibagi 700 sama dengan sedekah. Lah duitnya ini ajak ngobrol. Hei duit, aku sedekahkan ini untuk berangkat ke rumah Allah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan itu yang terjadi, subhanallah. Sampai detik ini saya 14 kali umroh berangkat dengan rumus ini. Gampang apa gampang? Gampang. Pak, duitnya dari mana? Ya itu urusan Allah. Kita jangan masuk wilayah sana. Kalau kita masuk wilayah sana, ya nggak mungkin kita bekerja dengan gaji 2 juta kok atau 4 juta, tahu-tahu kok bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Betul nggak? Seperti itu lagi. Masalah uang urusan Allah. Itu loh. Jadi biaya ibadah umroh 27 juta dibagi 700 sedekah. Lah nanti kita dapat duit dari mana? Itulah wilayahnya Allah. Lah selama ini kalau kita punya hutang, kita mikirin duitnya. Hutang perasaan nggak lunas-lunas, kita mikirin duitnya. Tapi bukan kita mikirin sedekahnya. Harusnya kita lakukan sedekah. Saya contohkan gini Bapak sekalian. Saya contohkan ini. Mohon maaf ya, saya contohkan ini. Kita lihat petani ya. Petani nanam padi itu kan nggak ketahuan apakah itu mau panen hasilnya bagus atau tidak, betul nggak? Ya. Tapi petani itu dahsyat sekali loh. Dia nanam padi dengan yakinnya, dia nggak peduli mau itu panennya bagus atau tidak. Yang penting dia lakukan dulu. Lakukan tanam padi berarti sedekah. Kemudian dipupuk, kemudian di ini. Dia yakin saja hasilnya serahin ke Allah. Umur 4 bulan panen. Betul nggak? Lah selama ini yang terjadi di masyarakat kita itu maunya hutang ketemu hutang. Nggak akan selesai. Harusnya hutang, kita kan sudah lakukan hutang, ya? Lakukan sedekah saja, Pak. Yang bekerja, yang kasih makan orang aja. Nanti Allah berikan keajaiban. Yang lunasin itu Allah. Duitnya dari mana? Dari Allah. Kita nggak usah mencari. Bisa diterima tidak? Jadi di alam semesta ini sebetulnya ada 2 bank, Pak. Ada bank fisik, ada bank non fisik. Bank fisik nabung 1 juta, ditarik habis nggak? Habis. Tapi ada bank non fisik. Bank non fisik adalah umpamanya Bapak ada tetangganya hajatan, Bapak bantuin. Kira-kira pas Bapak hajatan, tetangga bantuin nggak? Bantuin. Lah, selama ini kita dibantu sama bank non fisik ini. Inilah peranan Allah. Dahsyat sekali. Kita berbuat baik, kita ditolong. Kita berbuat jelek ya ini. Tapi bank non fisik bisa diisi dengan zikir, la ilaha illallah, nolongin orang. Ini bisa dicairkan, Pak. Contoh, satu saat kita di jalanan ada orang kehabisan bensin. Ya. Satu saat pas kita naik motor, bensin kita habis, kira-kira kita ditolong orang nggak? Nah, itu Pak. Hukum alam. Hukum pantul. Tul. Betul nggak? Kalau kita menolong, maka akan ditolong. Kalau kita kebaikan, akan baik kebaikan. Jadi selama ini yang kita pikirkan adalah duit. Tapi nggak perbuatan. Kita harus mikir, petani itu dahsyat sekali. Dia nanam padi nggak peduli mau padinya tuh bagus atau tidak, serahkan ke Allah. Pakai apa? Pancing sedekah. Kalau mau kaya, sedekah. Mau lunas hutang, sedekah. Pak, bagaimana saya mau sedekah? Duit aja nggak punya. Ya itu, ya akhirnya nggak punya duit. Betul nggak? Betul.
Sedekah sebetulnya bisa dari rumah loh. Sedekah dari rumah bagaimana? Kita lihat di rumah, di dapur, piring berantakan kan? Iya. Cuci piring, Pak. Itu juga sedekah, Pak. Istri kita keteter baju nyuci, cuci baju, itu juga sedekah. Dinilai duit coba berapa? Istri kita masak, kita bantuin masak, itu dinilai duit berapa coba? Rumah berantakan kan, disapuin sama kita, coba Pak hitung ya Pak. Kalau nyuci piring 1 bulan di rumah ya, kalau kita kerja di restoran nyuci piring, kira-kira gajinya berapa? 3 juta. Nyuci piring 3 juta. Nyuci baju, laundry dan lain-lain, kita hitung buat anak istri kita sampai nyetrikanya ya, kira-kira berapa? 7 juta. 3 tambah 7 berapa? 21. 10. Kita masak jadi koki di rumah sebulan ya, kira-kira gaji koki berapa? 5 juta. Sudah berapa? 15 juta. Kita jadi cleaning service ya, berapa? 2 juta. Udah berapa? 17 juta. Dan itu tidak sadar. Inilah bank non fisik kita, dahsyat sekali. Nah selama ini kita nggak sadarin. Dan itu yang rezeki itu bisa ditarik dari rumah loh. Nanti saya kasih tahu cara menarik rezeki pakai kupu-kupu warna kuning. Jadi sebetulnya Pak, mungkin Pak Yanto dan lain-lain, sebetulnya nggak harus melalui buku juga Pak. Betul. Banyak teman-teman yang duitnya macet di orang, saya kasih tahu ini, untuk dibayar Pak, 500 juta orang-orang yang punya utang. Jadi pelajaran saya sebetulnya untuk seluruh umat sebetulnya, gitu Pak. Yang non Muslim juga, tahu-tahu utangnya 1 miliar ketutup. Kan mereka nggak harus itu. Syukur dengan program itu Pak. Bisa dipahami Pak? Oke. Jadi rumus lunas hutang adalah hutang dibagi 700 sama dengan sedekah. Rumus bisnis besar adalah bisnis besar dibagi 700 sama dengan sedekah. Mau sehat badan, sedekah. Mau lunas hutang, sedekah. Mau karirnya bagus, sedekah. Bapak sekalian ya, kalau lihat keluarga kita, kalau ada yang sakit sudah 2 hari nggak bangun-bangun, cepat-cepat bungkusin nasi makan orang, niatkan untuk keluarga kita, insya Allah sehat. Itu saja rumusnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Pak, kenapa rezeki saya macet, nggak kebuka-buka? Betul nggak? Kira-kira masalahnya apa? Ternyata kita punya masalah. Masalahnya adalah menyangkut kunci rezeki. Kunci rezeki saya ibaratkan gini. Ini ada motor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah, motor 8. Kunci motor yang 1 ke anak itu, rem. Kira-kira kuncinya bisa membuka motor yang kedua nggak? Iya. Yang ketiga? Iya. 4? Iya. Sampai ke sini nggak bisa ya? Sampai ke sini pasti patah ya. Jadi kunci motor bisa bukanya yang pertama ya. Kunci ini adalah laki-laki Pak. Lubang kunci adalah perempuan. Jadi laki-laki yang memasukkan kuncinya ke tempat yang bukan tempatnya, somplak Pak. Jadi kuncinya kalau dicoba ke tempat yang bukan tempatnya, sampai di sini, ini kan kuncinya, gitu ya. Sampai di sini kira-kira kuncinya sampai sini apa? Patah ya. Nah, kira-kira pintu rezeki kebuka nggak? Nggak bisa. Jadi kuncinya itu ya harus kunci itu Pak. Nggak bisa dicoba ke tempat yang bukan tempatnya. Jadi perselingkuhan itu dahsyat sekali. Jadi kunci itu adalah laki-laki, lubang kunci adalah perempuan. Laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke tempat yang bukan tempatnya, ya alamatnya rezekinya macet. Makanya rata-rata orang sukses itu pasti jatuh. Wah, sukses kan gitu. Oh, duitnya banyak gitu. Kok dia nggak jatuh-jatuh? Ya kalau dia kuncinya betul, insya Allah. Kalau dibikin duplikat boleh nggak? Boleh. Mending dibikin duplikat. Duplikat 1, 2, 3 daripada mencoba ke tempat yang bukan tempatnya. Lah, Bapak sekalian, saya sampaikan gini, kenapa rezeki saya macet, nggak kebuka-buka? Saya mau nanya ya. Bapak punya istri? Ya, istrinya diboncengin sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Kira-kira Bapak cemburu nggak?
Ya, emosi. Hah? Emosi. Emosi. Marah. Wah, jelas euy. Kalau tukang ojek, Pak. Kalau tukang ojek boleh nggak? Ya, boleh. Boleh. Oke. Bapak punya istri? Istrinya diboncengin sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Kira-kira Bapak cemburu nggak? Cemburu. Kalau tukang ojek, Pak? Enggak. Nggak, ya. Bapak punya istri? Istrinya diboncengin sama laki-laki yang bukan Enggak, muhrim. saudara sama ini. Ya. Bukan, Bapak punya istri ya? Iya, Istrinya diboncengin sama laki-laki bukan muhrimnya? Boleh? enggak. Nggak. Kalau tukang ojek? Bisa. Bisa. Ya. Ustaz punya istri? Belum. Belum? Belum. Yang sana? Wah, sopak. Udah? Punya istri? Istrinya diboncengin sama laki-laki bukan muhrim boleh nggak? Boleh? Hah? Ya. Nggak? Enggak. Nggak boleh? Enggak. Kalau tukang ojek? Boleh. Boleh? Oke. Kita hitung ya. Kita hitung. Somplak, 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 somplak. Ini Pak. Tatkala istri kita diboncengin sama laki-laki yang bukan muhrimnya, ya, tukang ojek muhrim nggak? Bukan. Bukan. Nah, berarti somplak. Kita hitung coba. Tatkala tukang ojek itu memboncengin istri kita, tukang ojek satu somplak rezekinya. Makanya hutangnya dia nggak ketutup-tutup. Tukang ojeknya loh. Istrinya tukang ojek somplak. Tukang ojek punya anak berapa bapaknya? 3. 3, blek, somplak 5 Pak. Gara-gara memboncengin istri bapak. Istri bapak somplak, bapak somplak. Anak berapa coba Ustaz?